Beberapa mega proyek yang saat ini Cina bangun telah menyebabkan pergeseran paradigmatik dalam infrastruktur dan hubungan perdagangan secara global. Bahkan desain bangunan yang dibuat juga menampilkan sebuah proyek yang mengesankan dan berhasil mengalahkan pencapaian dari negara lain di dunia. Berikut daftar mega proyek paling gila Cina yang berhasil mengalahkan negara lain. Kapal selam Fendusi. Salah satu mega proyek gila Cina yang berhasil mengalahkan negara lain di dunia adalah kapal selam Fendusi, yang dikatakan telah mencapai laut terdalam bumi. Fendusi sendiri adalah kapal selam yang digunakan untuk kepentingan penelitian. Kapal selam ini dirancang di China Ship Scientific Research Center di Wuxi, Provinsi Jiangsu, anak perusahaan konglomerat pembuat kapal milik negara Cina, State Shipbuilding Corp, yang berspesialisasi dalam peralatan bawah air. Beberapa waktu yang lalu, Cina berhasil mencapai prestasi baru dalam ambisi mereka di bidang sains, yaitu menyelami titik terdalam bumi di Palung Mariana, dengan menggunakan sebuah kapal selam yang diberi nama Fendusi. Ini adalah kapal selam yang dirancang oleh para ilmuwan Cina sejak tahun 2016, dengan tujuan mencapai titik terdalam di bumi, yaitu sebuah ambisi yang sudah lama ingin dicapai oleh negara itu. Rekaman gambar dari kamera laut yang terpasang memperlihatkan kapal selam berwarna hijau dan putih bergerak turun ke dasar laut secara perlahan, hingga akhirnya mendarat di dasar Palung Mariana. Diketahui bahwa kapal selam Fendusi memiliki panjang 7,9 meter dengan berat 23,9 ton dan memiliki kecepatan di bawah air sekitar 1 knot. Kapal selam itu dilengkapi dengan lengan robot untuk mengumpulkan sampel biologis dan menjadi mata untuk mengidentifikasi objek yang ada di sekitarnya. Selain itu, kapal selam Fendusi juga ditenagai dengan listrik dan dapat beroperasi selama sekitar 10 jam di bawah air. Teleskop Alien. Mega proyek gila Cina yang berhasil mengalahkan negara lain di dunia selanjutnya adalah sebuah teleskop yang berukuran sangat besar yang diberi nama Xinjiang Kitai atau Kitai Radio Teleskop. Teleskop radio Xinjiang Kitai adalah teleskop radio yang dibangun di Kabupaten Kitai di Xinjiang, Cina. Teleskop ini dikatakan menjadi teleskop radio piringan tunggal terbesar di dunia yang dapat dikendalikan sepenuhnya. Piring QTT yang ada pada teleskop ini dapat dikendalikan sepenuhnya, yang akan memungkinkannya mengamati 75% bintang di langit pada waktu tertentu. Saat ini, teleskop radio yang bisa digerakkan dengan ukuran paling besar di dunia ada di Virginia Barat, Amerika Serikat, yang dikenal dengan nama Green Bank. Diketahui bahwa diameter teleskop buatan Cina ini berukuran 10% lebih lebar dari Green Bank yang ada di Amerika. Para penciptanya berharap sinyal yang ditangkap teleskop radio ini akan mengungkap misteri asal-usul dan evolusi alam semesta dan tugas utamanya terkait dengan pencarian gelombang gravitasi. Selain itu, teleskop ini juga akan melakukan survei materi hitam dan memeriksa kemungkinan sinyal dari peradaban di luar bumi. Sebelumnya, Cina juga sudah lebih dulu memiliki teleskop radio terbesar di dunia yang dinamakan 500 meter Aperture Spherical Telescope. Meski demikian, teleskop ini memiliki cakupan beberapa frekuensi yang lebih rendah dibandingkan Xinjiang Kitai. Teleskop ini bisa menangkap beberapa frekuensi yang lebih rendah dari yang mampu ditangani Xinjiang Kitai. Tapi dua teleskop radio besar ini mempunyai kemampuan menangkap frekuensi yang saling tumpang tindih di kisaran 150 MHz dan 3 GHz. Tumpang tindih frekuensi ini memberikan keuntungan karena sinyal yang ditangkap dapat langsung diolah saat itu juga. Stasiun luar angkasa. Mega proyek gila Cina yang berhasil mengalahkan negara lain di dunia selanjutnya adalah stasiun luar angkasa yang dinamakan Tiangong atau Istana Surga. Beberapa waktu yang lalu, Cina telah berhasil mengoperasikan stasiun luar angkasa sendiri yang berada di orbit bumi yang dinamakan sebagai Tiangong. Stasiun antariksa baru ini sukses membuat kagum banyak negara di dunia dan membuat Stasiun International Space Station atau ISS jadi terasa ketinggalan zaman. Misi pertama astronot Cina di stasiun tersebut sudah dilakukan dan mereka sudah pulang ke bumi. Namun, Cina baru saja meluncurkan lagi 3 astronot ke Tiangong dalam misi Shenzhou 13. Terlihat jika para astronot tampak leluasa berada di dalam ruangan dan masing-masing mempunyai tempat tidur yang sangat memadai. Bahkan ada pula ruang kebugaran di stasiun luar angkasa tersebut agar para astronot bisa menjaga kesehatannya. Jika dibandingkan dengan ISS, desain dan fasilitas di Tiangong jauh lebih masa kini. Tempat tidur para astronot misalnya lebih kecil dibandingkan yang ada di Tiangong. Interiornya pun terlihat kacau balau dengan kabel berseliweran di mana-mana di antara berbagai komputer dan hardware. Predikat ISS sebagai stasiun luar angkasa paling keren pun tampaknya sudah diambil alih Tiangong. Meskipun secara fungsi, bisa jadi ISS lebih canggih. Secara keseluruhan, stasiun ini akan menawarkan ruang hidup hingga 160 meter kubik di 3 modul.
Hal ini lebih sedikit dibanding stasiun luar angkasa ISS yang memiliki 388 meter kubik ruangan. Tidak seperti stasiun luar angkasa Cina sebelumnya yang membutuhkan air yang diluncurkan dari bumi. Air di stasiun luar angkasa baru akan diambil dari uap air yang dikeluarkan astronot dan dari urin yang didaur ulang serta dimurnikan. Selain itu, stasiun luar angkasa ini juga akan membawa mesin yang dapat menghasilkan oksigen tambahan. Tidak hanya itu, stasiun luar angkasa milik Cina ini juga akan memiliki ruang untuk eksperimen sains di berbagai bidang, mulai dari astronomi hingga fisika dasar, hingga sains kehidupan, dengan menggunakan lebih dari selusin rak eksperimen. Matahari buatan. Mega proyek gila Cina yang berhasil mengalahkan negara lain di dunia selanjutnya adalah matahari buatan. Beberapa waktu yang lalu, teknologi bernama Experimental Advanced Superconducting Tokamak sempat membuat heboh dunia karena disebut sebagai artificial matahari atau matahari buatan. Alat ini dirancang untuk meniru proses fusi nuklir yang terjadi secara alami di matahari dan bintang-bintang untuk menyediakan energi bersih yang hampir tidak terbatas melalui fusi nuklir terkontrol yang sering dijuluki matahari buatan. Suhu plasma is sudah berhasil mencapai 120 juta derajat Celcius selama 101 detik dan 160 juta Celcius selama 20 detik. Menurut Direktur Departemen Fisika Universitas Sains dan Teknologi Selatan di Shenzhen, ini adalah tonggak pencapaian tujuan menjaga suhu pada tingkat yang stabil untuk waktu yang lama. Mencapai suhu plasma di atas 100 juta derajat Celcius adalah salah satu tantangan utama untuk memanfaatkan fusi nuklir. Pada akhir tahun 2020, perangkat Korea Selatan mencapai 100 juta Celcius selama 20 detik. Suhu di inti matahari secara luas diyakini 15 juta Celcius, yang berarti bahwa plasma di inti perangkat akan 7 kali lebih panas dari matahari asli. Energi yang dihasilkan dari fusi nuklir adalah energi yang paling handal dan bersih, dan jika teknologi itu dapat diterapkan secara komersial, maka akan memiliki manfaat ekonomi yang besar. Eksperimen IS adalah bagian dari fasilitas reaktor eksperimental termonuklir internasional, yaitu sebuah proyek sains besar global kedua setelah Stasiun Luar Angkasa Internasional dalam ukuran, dan sedang dibangun bersama oleh Cina, Uni Eropa, India, Jepang, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat. Diketahui bahwa fasilitas matahari buatan ini dikerjakan oleh 400 ilmuwan dan insinyur. Tianhe Project, mega proyek gila Cina yang berhasil mengalahkan negara lain di dunia selanjutnya adalah Tianhe Project atau disebut juga sebagai Sungai Angkasa. Proyek bernama Tianhe Project atau Sungai Angkasa ini merupakan proyek percobaan hujan buatan terbesar di dunia. Tujuan pembuatan Sungai Angkasa ini adalah untuk mengalihkan uap air berlebih di atas cekungan Sungai Yangtze menuju ke kawasan yang lebih kering di Cina. Para ilmuwan dari Universitas Tsinghua dan Qinghai Cina mengharuskan pembangunan koridor utara buatan ini untuk membawa uap air tersebut. Beberapa waktu yang lalu, para ilmuwan Cina telah mulai mengembalikan satelit dan roket yang kemudian akan memantau keberadaan dan pergerakan uap air tersebut, yang sekaligus mengarahkannya kembali untuk menciptakan curah hujan. Sebuah laporan mengatakan bahwa 6 satelit yang dikembangkan oleh Shanghai Academy of Spaceflight Technology ini akan memandu pembuatan koridor udara di atas sungai terbesar di Asia itu dan untuk membantu distribusi uap air di udara. Diketahui bahwa sistem ini bisa mengalirkan 5 miliar meter kubik air setiap tahun untuk meringankan daerah yang kering di bagian utara Cina. Sea Space Project, mega proyek gila Cina yang berhasil mengalahkan negara lain di dunia selanjutnya adalah Sea Space Project Mars atau simulasi planet Mars buatan. Ketertarikan Cina di dunia antariksa membuat negara tersebut baru saja membuka sebuah markas simulasi planet Mars. Fasilitas simulator itu dibangun di Gurun Gobi, sekitar 40 km dari pusat kota Xinjiang di Provinsi Gansu, Cina. Markas simulasi yang diberi nama Sea Space Project Mars ini dibentuk menyerupai koloni di planet merah. Hal itu didukung dengan suasana lingkungan gurun yang tandus, berpasir dan berwarna merah, mirip dengan permukaan yang ada di planet Mars. Diketahui bahwa Sea Space Project Mars merupakan inisiatif yang dikembangkan oleh perusahaan media dan pemerintah Provinsi Gansu untuk meningkatkan pariwisata. Negara Cina sendiri menargetkan dapat menarik hingga 2 juta turis per tahun ke planet Mars tiruannya ini. Menurut laporan, simulasi planet Mars buatan ini dibuat di area seluas 1/5 lapangan rugby. Selain itu, planet tiruan ini juga memiliki banyak bangunan yang saling terhubung, lengkap dengan rumah kaca dan ruang dekompresi tiruan. Walaupun tujuan utama dibangunnya simulator ini adalah untuk menjadi tempat wisata, namun fasilitas ini juga telah bekerja sama dengan Astronaut Center of China. Tujuan dibangunnya planet tiruan ini adalah mengubah fasilitas tersebut menjadi pusat pelatihan astronot. Tidak hanya itu, fasilitas ini juga diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi anak-anak muda di Cina. Bulan buatan Cina.
Megaproyek gila Cina yang berhasil mengalahkan negara lain di dunia selanjutnya adalah bulan buatan. Beberapa waktu yang lalu, para ilmuwan Cina telah berhasil membangun sebuah fasilitas penelitian bulan buatan yang memungkinkan mereka untuk mensimulasikan lingkungan gravitasi rendah dengan memanfaatkan medan magnet. Diketahui bahwa fasilitas bulan buatan tersebut menggunakan medan magnet kuat di dalam ruang berdiameter 60 cm untuk membuat gaya nol gravitasi. Seorang insinyur geoteknik di Universitas Pertambangan dan Teknologi Cina mengatakan bahwa ruangan eksperimen tersebut akan diisi dengan batu dan debu untuk meniru permukaan bulan. Eksperimen itu merupakan ruangan pertama yang menyerupai bulan di dunia, yang bisa mempertahankan kondisi gravitasi rendah dalam waktu lama. Para ilmuwan berencana menggunakan fasilitas itu untuk menguji teknologi di lingkungan gravitasi rendah yang berkepanjangan sebelum mengirimkan misi ke bulan, di mana gravitasi hanya seperenam dari kekuatannya di bumi. Hal itu memungkinkan mereka untuk mengatasi masalah teknis yang mahal, serta menguji apakah struktur tertentu akan bertahan di permukaan bulan dan menilai kelayakan pemukiman manusia di sana. Menurut para peneliti, ruangan simulasi yang dibuat ini terinspirasi dari seorang fisikawan di University of Manchester di Inggris yang memenangkan Nobel pada tahun 2000 karena merancang eksperimen yang membuat katak mengapung dengan magnet.